Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Rekan-rekan mahasiswa yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Haidir Marasabesi, dosen Universitas Pamulang pada program studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Pada pertemuan kali ini kita akan membicarakan tentang pengertian filsafat. Namun sebelumnya perlu saudara-saudara ketahui bahwa tujuan daripada pembelajaran ini adalah mahasiswa diharapkan agar mampu memahami dan menjelaskan tentang yang pertama, pengertian filsafat secara etimologi, dan yang kedua adalah pengertian filsafat secara terminologi. Nah, saudara-saudara sekalian, berbicara tentang pengertian filsafat, maka akan muncul di benak saudara-saudara, apa itu filsafat? Nah, dalam pandangan para filsuf, definisi filsafat kalau kita lihat itu dideskripsikan secara beragam atau didefinisikan secara beragam sesuai dengan perkembangan dan cara pandang daripada para filsuf itu sendiri. Nah, filsafat berasal dari bahasa Yunani, yaitu filosofia, yang kemudian diterjemahkan sebagai cinta kebijaksanaan, yang berasal dari akar kata philos atau philen, yang artinya cinta, dan sophia artinya kebijaksanaan. Sehingga secara etimologi filsafat artinya cinta akan kebijaksanaan. Nah, saudara-saudara sekalian, yang kedua secara terminologi. Kalau kita memperhatikan pandangan dari Plato, di mana Plato berpendapat bahwa filsafat adalah pengetahuan yang berminat untuk mencapai pengetahuan kebenaran yang asli. Senada dengan hal itu, kita lihat pandangan dari Aristoteles. Aristoteles berpandangan bahwa filsafat adalah ilmu pengetahuan yang meliputi kebenaran, yang di dalamnya terkandung ilmu-ilmu metafisika, logika, retorika, etika, ekonomi, politik, dan estetika. Nah, dari pandangan tersebut dapat kita mengambil makna bahwa filsafat merupakan sebuah disiplin ilmu yang terkait dengan perihal kebijakan. Baik saudara-saudara sekalian, mengapa kita perlu mempelajari filsafat? Yang pertama, filsafat meletakkan dasar-dasar dari suatu pengetahuan. Yang kedua, filsafat juga merupakan instrumen atau alat dan metode berpikir bagi ilmu pengetahuan. Karena itulah filsafat disebut sebagai induk segala ilmu pengetahuan. Selanjutnya, ada beberapa pandangan yang memberikan definisi daripada filsafat itu sendiri, di mana filsafat dikatakan sebagai ilmu pengetahuan yang ingin mencapai hakikat kebenaran yang asli
dengan ciri-ciri pemikirannya, yaitu rasional, metodis, sistematis, koheren, dan integral. Berfilsafat berarti manusia berkehendak untuk mencari jawaban dengan cara berpikir kritis, analitik, sintetik, dan skeptik. Kemudian manusia itu akan memberikan pertanggungjawabannya dengan berdasarkan pada akal budi yang dimilikinya. Nah, bagaimana dengan cara berpikir kritis itu? Yang pertama, cara berpikir kritis adalah konsep untuk merespon sebuah pemikiran yang kita terima. Kemudian respon tersebut melibatkan kemampuan untuk mengevaluasi secara sistematis. Kemudian berpikir secara analitik. Berpikir secara analitik artinya secara kritis kita mempelajari berbagai pendapat daripada filsuf agar pendapat tersebut kita analisis. Saya ulangi, berpikir analitik artinya secara kritis mempelajari pendapat dari berbagai filsuf sebagai pisau analisis dalam melakukan analisis pemecahan masalah dalam kehidupan manusia. Nah, bagaimana dengan berpikir sintetik? Nah, berpikir sintetik artinya secara kritis melakukan kajian terhadap pengetahuan baru dan memadukan hasil pengetahuan yang ada menjadi pengetahuan yang baru yang lebih utuh tentang alam semesta. Karena itu manusia membutuhkan belajar. Selanjutnya terkait dengan berpikir skeptik. Berpikir skeptik artinya kita selalu menanyakan, menggali berbagai bukti-bukti atau fakta-fakta yang dapat mendukung setiap pernyataan yang akan kita sampaikan. Nah, yang kedua, saudara-saudara mahasiswa sekalian, apa objek filsafat? Objek filsafat itu ada dua. Yang pertama adalah objek material dan yang kedua adalah objek formal. Apa itu objek material? Objek material adalah objek pembahasan filsafat yang mencakup segala sesuatu baik yang bersifat konkret seperti manusia, alam, benda, maupun hal-hal yang lain. Atau pula yang bersifat abstrak spiritual seperti nilai-nilai, ide-ide, ideologi, moral, dan pandangan hidup lainnya. Nah, yang kedua, objek formal. Objek formal adalah cara pandang seorang peneliti terhadap objek material tertentu, di mana suatu objek material itu dapat ditinjau dari berbagai sudut pandang yang berbeda. Saya kasih contoh. Bila seorang seniman pada saat dia melihat pantai dengan begitu banyak pemandangan yang ada, dia akan mendeskripsikan dalam kanvasnya itu begitu indah dan kita bisa lihat. Nah, ini menunjukkan bahwa seorang seniman bisa mengamati atau memandang suatu objek kemudian deskripsikan di dalam kanvas tersebut. Berbeda halnya dengan seorang ekonom. Dia melihat pemandangan pantai yang begitu indah, dia akan berpikir bahwa dengan keindahan itulah akan menghasilkan pendapatan dari daerah. Nah, oleh karena itu, di dalam melihat suatu objek tergantung dari sudut pandang mana
yang bersangkutan melihatnya. Baik saudara-saudara sekalian yang saya banggakan, apa manfaat daripada filsafat? Yang pertama, sebagai dasar dalam bertindak. Yang kedua, sebagai dasar dalam pengambilan keputusan. Yang ketiga, untuk mengurangi salah paham dalam konflik. Dan yang terakhir, manfaat daripada filsafat itu adalah menjawab keraguan-raguan. Nah, saudara-saudara mahasiswa yang saya banggakan, dari beberapa poin yang saya sampaikan tadi, dapat kita membuat suatu kesimpulan bahwa filsafat adalah ilmu pengetahuan yang ingin mencapai hakikat kebenaran dengan bersandar pada pemikiran-pemikiran yang rasional, metodis, sistematis, koheren, dan integral. Dan yang kedua, dengan berfilsafat berarti manusia mencari jawaban dengan cara ilmiah, objektif, serta memberikan pertanggungjawabannya dengan berdasarkan pada akal budi yang dimilikinya. Nah, rekan-rekan mahasiswa yang saya banggakan, kiranya materi yang singkat ini dapat memberikan pemahaman kepada saudara-saudara, sehingga ini akan menjadi referensi buat saudara di dalam mempelajari pengertian filsafat. Bapak akhiri, terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.